Saudara-saudaraku yang kami muliakan, maka pernah kami menyampaikan bahwa ada informasi yang diberikan oleh sosok manusia yang diruqyah, di mana syaitannya menyampaikan atau jin yang berbicara dalam tubuh orang itu menyampaikan bahwa mereka adalah jin-jin muslim. Ketika ditanyakan bagaimana dengan virus corona yang ada di Cina, mereka mengatakan itu adalah benar. Itu adalah sebuah kebocoran yang akhirnya berkembang, menyebar. Lalu kami mengambilnya dan kami memindah-mindahkannya. Ini didapatkan dalam ruqyahnya Syekh Abdul Rauf Halimah. Akan tetapi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa kalian melakukan itu? Memindah-mindahkannya dari manusia ke manusia sehingga menimbulkan kematian. Jawaban mereka adalah kami balas dendam. Ditanyakan lagi, kenapa kamu balas dendam? Mereka jawab, bangsa jin yang muslim ini menjawab, karena mereka menyakiti saudara muslim kami yang ada di Uyghur, Xinjiang, Cina sana. Maka kami tidak menemukan cara untuk membalasi rasa sakit ini kecuali dengan menyebarkan apa yang sudah bocor daripada virus novel corona baru tersebut. Kemudian Syekh Abdul Rauf Halimah mendakwahi mereka agar kalian berhenti dan bertobatlah melakukan itu. Dan para jin itu bersumpah dan berjanji untuk tidak akan melakukan kembali. Kemudian diajak berbicara syaitan dari bangsa jin tentunya, maka mereka mengatakan, ditanya, dari mana kamu mendapatkan virus novel corona baru ini dan kamu ikut menyebarkannya? Mereka mengatakan, inilah ciptaan Illuminati. Ya, Illuminati kita tahu salah satu gerakan bawah tanah yang mempunyai misi besar barengan dengan Illuminati. Mereka punya misi terbesar di bumi ini, yaitu The New World Order. Nah, target mereka adalah dalam rangka mengurangi populasi manusia di muka bumi ini. Sebatas itu, saya menyampaikan kepada publik. Tetapi ingat, apa yang tersampaikan kepada publik tersebut, saya lapisi dengan suatu pernyataan bahwa seandainya ini adalah benar, maka kita tidak dianjurkan untuk percaya, sebab sumber informasi dari bangsa jin dan syaitan adalah sumber informasi yang tidak bisa dipegang. Bahkan Rasul mengatakan kecenderungannya kepada dusta. Dan kalau seandainya kita lihat kepada kesamaan daripada misi terselubung atau rencana rahasia dalam 50 protokoler Illuminati, di mana salah satunya adalah memang bercita-cita mereka ke depan di bawah payung The New World Order mengurangi populasi manusia di muka bumi. Yang boleh bertahan hidup itu hanyalah ras mereka dan kelompok yang betul-betul sudah diyakini mendarah mendaging kecintaannya dengan mereka. Di luar itu harus binasa semua, maka bumi akan dipimpin oleh mereka saja. Maka kita tahu penggenggam dunia hari ini adalah Illuminati. Kita tahu orang-orang terkaya di muka bumi ini hampir keseluruhannya ada di bawah organisasi besar yang disebut dengan Freemasonry. Mereka ini sekali lagi punya cita-cita menata tatanan dunia baru ke depan. Nah, informasi dari bangsa jin dan setan hanya sekedar kita tahu. Tetapi dari protokoler yang bocor ke publik, apa yang dirahasiakan secara busuk oleh Illuminati dan Freemasonry ini di bawah payung The New World Order, inilah yang menjadi pegangan kita. Mereka yang menciptakan senjata pemusnah massal, mereka yang merencanakan perang dan menyusun perang, mereka yang menentukan kekacauan di berbagai negara di muka bumi ini. Semua dalang daripada petaka, bencana, musibah, mereka di balik itu semua. Saudara-saudaraku yang kami cintai, termasuk rencana terbusuk mereka yaitu 2022, yaitu bagaimana populasi manusia di bumi ini hanya tersisa 8% atau 9% saja lagi. Dalam jumlah 500 jutaan orang saja. Habis itu seluruhnya habis. Ini cita-cita mereka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba yang Allah kami muliakan. Berarti bukan kita mengambil informasi dari bangsa jin dan syaitan, kita telah mengimani perkara ini, tetapi kadang-kadang yang mengupload ceramah kita itu tentu saja sudah menyetel mana-mana yang kata menurut mereka ini keren, diambil, tapi mana-mana yang bahagian yang kira-kira bisa untuk menjadi alas, itu tidak mereka tinggalkan. Akhirnya publik salah sangka dan menganggap bahwa
hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali ini ceroboh sehingga mempercayai informasi yang berasal dari bangsa jin. Coba simak ceramah saya yang ada di membongkar rahasia alam jin menurut Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Perhatikan bagaimana saya menyampaikan. Apakah mungkin setelah saya menyampaikan demikian lalu saya percaya kepada mereka? Saya berharap kita seluruhnya juga tabayun, tidak langsung serta-merta langsung menyerang dan menyebar. Sama dengan Ustadz Alfian Tanjung, satu potongan ceramahnya itu langsung diambil kemudian diupload tanpa rasa tanggung jawab. Mungkin niat yang mengupload bagus supaya yang lain tahu, tapi jangan dipotong karena ternyata ada pondasi-pondasi, alas-alas beliau mengatakan itu, dan ini penting. Dalam hal ini saya merujuk kepada apa yang difatwakan oleh pendiri mazhab yang pertama dalam Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah berkata, aku tidak rela kalian menyampaikan fatwaku tanpa menyertakan dalil-dalilku. Artinya maksudnya di situ apa? Beliau baru mempersilahkan fatwanya disampaikan, tapi fatwa itu keluar dengan dalil yang seperti ini. Demikian juga ketika saya menyampaikan suatu perkara, hendaklah asal muasal saya menyampaikan perkara itu juga dimuat. Jangan dipotong lalu yang perkara itu saja yang disampaikan. Ini berbahaya, saudaraku. Akhirnya orang akan salah sangka, kemudian orang akan menuduh yang tidak-tidak kepada da'inya, kepada ustadznya, kepada ulamanya. Tolong biasakan kepada kawan-kawan yang mengupload ceramah para alim dan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita, dai-dai kita, habib-habib kita, berfikirlah, merenunglah terlebih dahulu. Ini kira-kira akan menimbulkan efek yang bisa berbahaya nggak bagi dai kita, ustaz kita, ulama kita? Atau kalau memang mau menyebarkan, sebarkan secara utuh, jangan dipotong-potong, agar kesimpulan ceramah yang disebarkan secara utuh ini orang akhirnya bisa mendapatkan perisai-perisai ya, atau pondasi-pondasi kenapa isinya seperti ini. Ternyata pondasinya itu ada, dasar-dasarnya ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan sesungguhnya makar musuh-musuh Allah siang dan malam. Bal makrul laili wan nahar. Bahkan makar siang dan malam yang kamu kerjakan dalam rangka untuk menghabisi umat manusia di muka bumi ini dan agar memperbanyak calon-calon penghuni neraka jahanam. Semoga Allah lindungi kita seluruhnya dari mewabahnya penyakit dan taun ini, atau wabah dan bala ini, dan mudah-mudahan Allah SWT melepaskan Indonesia secepatnya dari epidemi yang sekarang untuk seluruh dunia sudah menjadi pandemi yang mengerikan. Ma'adhanallah, Allah pelindung kita, Allah sang pencipta, termasuk Allah lah pencipta daripada virus novel corona baru ini yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.